Hai teman-teman, kembali lagi di channel Cuy Horror Story. Yuk baca cerita yang berjudul Ready Slow episode 4. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yen melihat Taeyong yang sedang menyantap sarapan paginya. Sambil sekali melihat sesuatu di ponselnya. Ia terlihat sangat sibuk. Yen kemudian memulai pembicaraan. Taeyong, panggilnya. Ya, jawab Taeyong tanpa mengalihkan matanya dari ponsel itu. Aku sudah lancar bahasa Korea, boleh tidak aku bekerja? Aku bosan di rumah terus, umat Yen selembut mungkin. Taeyong akhirnya mengangkat pandangannya dan menatap Yen. Kalau gitu, kau bekerja di perusahaanku saja. Mata Yen melebar. Cinca? Yes, serunya tersenyum melebar. Jadi sapam? Hah? Kok jadi security? Gak maulah kalau begitu. Yen menghela nafas panjang. Taeyong tersenyum tipis melihat ekspresi pemalas gadis di sampingnya itu. Cium aku dulu, baru kuizinkan kau bekerja. Apa? Mata Yen melebar dan langsung menoleh Taeyong. Kenapa tidak mau? Ya sudah, kau tidak boleh bekerja. Yen diam, masih memikirkan perkataan Taeyong barusan. Taeyong menarik gadis di sampingnya, lalu berdiri sambil melihat jam tangannya. Aku harus segera berangkat ke kantor. Gumanya hendak beranjak pergi. Tunggu, tahan Yen. Membuat Taeyong menghentikan langkahnya dan menoleh. Yen menggigit bibir bawahnya sambil meramas jari-jari tangannya. Ia akhirnya perlahan melangkah mendekati Taeyong. Taeyong menatap Yen yang sudah berdiri di hadapannya ini. Pria itu sedikit membungkukkan punggungnya karena ia tahu Yen tak terlalu tinggi untuk mencapai wajahnya. Yen menjumpai kanan Taeyong secepat kilat. Udah kan, aku mau menjadi karyawati di kantormu, ucapnya lembut ditambah dengan pipi yang kini merah merona karena malu. Siapa yang menyuruhmu mencium pipiku? Tanya Taeyong membuat Yen sedikit tersentak kaget. Bukankah kamu ingin aku menciummu? Sudah aku lakukan, ucap Yen membela diri. Bukan di pipi, tapi di sini. Aku ingin kau yang menciumku, menunjuk Taeyong pada bibirnya. Tanpa basa-basi lagi, Yen menutup matanya dan langsung mendaratkan bibirnya pada bibir Taeyong. Taeyong tersenyum di sela-sela ciuman itu, lalu menarik pinggang Yen dan membalas ciuman gadis itu. Beberapa menit kemudian, Taeyong menunggu Yen yang sedang bersiap-siap untuk ikut ke kantornya. Ia lagi-lagi tersenyum mengingat ekspresi lucu Yen tadi. Suara langkah kaki membuatnya menoleh. Taeyong menatap Yen dengan pakaian formal dari atas sampai bawah. Bagaimana, baguskah? Tanya Yen tampak malu-malu. Tetap Taeyong seperti itu. Ia menggunakan baju kemeja dan rok selutut. Taeyong mengangguk pelan. Bagus, ayo masuk. Gadis itu pun langsung masuk ke mobil suaminya. Yen melihat dasi Taeyong sedikit longgar. Dasimu agak longgar. Oh Cinca, Taeyong melihat ke bawah dan tangan Yen langsung terulur untuk membenahi dasi Taeyong. Lagi-lagi Taeyong merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya saat melihat Yen sekarang. Taeyong dan Yen memasuki gedung pencakar langit itu. Mata Yen tak berhenti melihat sekeliling kantor milik Taeyong. Lebih tepatnya menjadi milik pria itu setelah menikah dengannya, karena sebelumnya perusahaan itu adalah milik ayah pria itu. Tak terlewat para karyawan menatap kedatangan bos mereka bersama seorang gadis asing, khususnya pandangan para karyawati yang menatap Yen dengan tatapan menusuk. Dengarkan semuanya, namanya Yen. Dia adalah sepupuku yang baru saja datang dari luar negeri. Dia akan bekerja di sini mulai sekarang, seru Taeyong tegas. Oh, cuma dia sepupu, bisik salah satu karyawati. Oh, aku kira pacar barunya, jangan lupa dilepas. Tenang saja, Tuan Muda kan tidak bisa serius dengan gadis manapun. Kita tidak usah khawatir. Yang penting kita bisa terus bekerja di sini dan tiap hari bertemu dengannya. Iya, kau benar. Jongkok yang melihat Yen langsung menghampiri gadis itu. Jongkok, kamu juga bekerja di sini? Jongkok tersenyum dan mengangguk. Kau adalah orang kepercayaan Taeyong, kerja ikut aku. Wah, dia bahkan sudah akrab dengan manajer Jongkok. Hebat sekali, bisik salah satu karyawan lagi. Tentu saja dia sepupu Tuan Muda, jadi wajar kalau dia sudah dekat
dengan orang-orang terdekat Tuhan. Kau benar, bagaimana kalau kita dekati sepupunya itu agar kita juga dekat dengan Don Taeyong serta teman-temannya. Kau benar, aku setuju. Yen, ini mejamu. Semoga kamu nyaman kerja di sini. Jongkok menunjukkan tempat kerja Yen. Baiklah, aku mau. Yen tersenyum dan sedikit membungkuk hormat. Biar bagaimanapun Jongkok adalah atasannya. Setelah Jongkok beranjak pergi, Karyawati tadi langsung menyerbu Yen. Hai, aku Yeji. Siapa namamu? Sapa gadis bermata kucing itu. Aku Yen. Hai, jawabnya tersenyum tipis. Aku Yeji, nanti jam istirahat makan siang kita makan bersama yuk. Oke, ia mengangguk menyetujui ajak temannya barunya itu. Selamat bekerja, semoga kamu nyaman bekerja di sini. Ucap Yeji ramah dan kembali ke meja kerjanya. Yen mengangguk dan tersenyum tipis. Orang-orang di sini berbeda dengan orang-orang di tempat kerjaku dulu. Tapi apa mereka bersikap ramah karena mereka Taeyong menyebutku sebagai sepupunya? Mungkin kalau Taeyong tidak bilang begitu, sikap mereka padaku pasti sama dengan orang di tempat kerjaku dulu. Benar, mereka berusaha mendekati dan baik padaku. Itu hanya karena Taeyong, niat mereka tidak tulus baginya. Permisi Nona, seorang tiba-tiba berdiri di sampingnya, menyentuh lengan Yen, membuat gadis itu tersadar dari lamunannya. Ya, Yen tersenyum pada gadis itu. Kenalkan, aku Ryujin. Hai Ryujin, semoga kita kerja sama ya, ucap Yen ramah. Pasti, semoga kamu senang kerja di sini. Ryujin tersenyum hangat pada Yen. Terima kasih. Belas Yen menatap Ryujin. Yen merasa gadis ini berbeda dengan gadis yang lainnya. Senyumannya terlihat lebih tulus dan ramah. Seperti janji tadi, Yen dan Yeji makan bersama di kantin kantor, dan kemudian Yen dan Ryujin sedang berjalan sambil membawa kotak makanan di tangannya. Ryujin, panggil Yen sambil melambaikan tangannya. Gadis itu langsung menoleh dan tersenyum ke arahnya. Hei Yen, jangan panggil dia kesini, desis Yeji. Kenapa? Tanya bingung. Dia itu hanya bersuruh di sini, tidak pantas bergaul dengan karyawan bagian atas seperti kita. Bisik hijab sinis melihat ke arah Ryujin. Tapi dia kan tidak mengganggu kita, dia juga terlihat baik. Guman Yen yang melihat ke arah Ryujin yang duduk sendirian. Adalah Yen, jangan pikirkan dia lagi, kerja makan. Ucap Yeji melanjutkan makan siangnya. Yen disuruh pergi ke ruang Taeyong. Awalnya ia sedikit bingung kenapa ia dipanggil oleh pria itu. Gadis itu membuka pintu dan melihat Taeyong sedang duduk di sofanya dan menoleh ke arahnya. Yen masuk dalam ruangan itu dan tak lupa menutup pintunya. Ada apa memanggilku? Taeyong menatap Yen dari atas sampai bawah. Duduklah di sini, ucapnya datar. Yen pun langsung duduk di samping pria tampan itu. Bagaimana hari pertamamu? Suara Taeyong akhirnya memecah keheningan di antara mereka. Semoga ada di sini jadi mendekatiku karena kamu bilang aku sepupumu. Masih mending aku bilang bahwa kau adalah sepupuku. Jika aku bilang kau istriku, maka mereka... Ih, menyeramkan, ucap Yen pelan. Namun terdengar ribut di telinga Taeyong. Ia kembali mengingat kejadian malam itu. Suara yang terdengar sangat merdu di telinganya. Taeyong kemudian mencium leher sekilas. Kau pulanglah duluan. Aku sudah siapkan sopir dan mobil untukmu. Memangnya kamu akan kemana? Aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya. Oh, baiklah. Saat malam tiba, ia sedang menonton TV sambil makan camilannya. Sedang fokusnya menonton variety show, sebuah breaking news muncul di tengah-tengah acara yang ditonton Yen. Pandangan Yen makin fokus pada layar TV setelah membawa berita, membacakan berita utamanya. Pemilik sebuah klub mengangkat kamera sedang memasuki sebuah hotel mewah bersama gadis terkenal Jennie Kim. Setelah mendengar isi berita itu, ia langsung menaruh kembali cemilannya di meja. Seketika nafsu makannya hilang dan ia melihat ke arah jam besar di situ ruangan. Jadi itu pekerjaan yang harus diselesaikan. Larut malam dia pasti tidak pulang. Mungkin dia menginap bersama artis itu di hotel. Batin Yen. Yen duduk dalam.
Lucy memang benar, pernikahan kami hanya pura-pura. Aku tidak boleh jatuh cinta pada Taeyong. Tapi kenapa aku merasa tidak suka dan sedikit kesal saat melihatnya bersama gadis lain. Ia langsung meletakkan kuenya di meja dan beranjak ke kamar. Kedua pelayan menatap Hu Yen. Ia juga tak sengaja mendengar berita itu. Padahal biasa ada berita tuan muda dan beberapa gadis-gadis. Tapi kenapa wajah Nona Yen seperti sangat sedih? Yen membuka matanya dan melihat ke samping. Dia mendadak pulang semalam. Gumanya segera menuju kamar mandi dan bersiap-siap pergi ke kantor.